Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Dan semua like dan komentar-komentar Anda adalah penyemangat tersendiri bagi kami dalam upaya kami memberikan konten-konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 17 Desember 2020. Tadi pagi kami dalam market outlook sempat menyebutkan bahwa hari ini market akan 51% berada dalam teritori merah. Dan ternyata benar bahwa IHSG ditutup melemah tipis 0,08% atau 5,02 poin ke 6.113,382. IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 6.133,096, sempat naik ke titik tertingginya di 6.160,977 di pembukaan, naik cepat, lalu setelah istirahat sesi 2 dimulai, IHSG tiba-tiba turun sangat dalam sampai ke 6.075,833 hingga akhirnya ditutup di 6.113,382. Jumlah transaksi yang terjadi masih jumbo juga, 21,891 triliun dengan 211 saham menguat dan 252 saham melemah. Dan market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.138,026 triliun rupiah. Luar biasa transaksinya ya. Dan investor asing hari ini kembali mencatatkan total net foreign buy atau total beli bersih sebesar 333,80 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat memang bukan cuma IHSG yang memerah, tapi juga LQ45, di mana LQ45 juga mengalami pelemahan 0,14% atau 1,378 poin ke 968,686. Tapi seperti yang kami katakan tadi pagi bahwa pelemahan ini wajar, sangat wajar, koreksi kecil, karena memang kemarin naik sudah terlalu banyak. Dan hari ini memang kenaikan nampak dipimpin oleh saham-saham sektor konstruksi, di mana WSKT, ADI, WSBP, PTPP, Weton, Wika, dan lain-lain berjaya. Juga saham-saham sektor retail seperti RALS, MAPI, dan juga properti seperti BSD dan Sumarekon yang kelihatan naiknya cukup tajam. Dan untuk investor asing hari ini mencatatkan net foreign buy sebesar 138,5 miliar di Astra International Indonesia sebagai pemimpin dari saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing dan naik 75 poin atau 1,22% ke 6.200, sekaligus menjadi yang paling tinggi kenaikannya di dataran saham-saham yang di net foreign buy. Nomor 2 ada BBRI, net foreign buy 98,8 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,23% ke 4.330. Di posisi ketiga ada Bank BCA atau BBCA, net foreign buy 86,6 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 0,22% ke 34.675. Di posisi keempat ada United Tractor, net foreign buy 42,7 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,18% ke 27.125. Kalbe Farma, net foreign buy 22,8 miliar, sahamnya turun 5 poin atau 0,32% ke 1.540. Sedangkan dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, kali ini juaranya adalah Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, net foreign sell 117,5 miliar, sahamnya turun 70 poin atau 1,94% ke 3.540. Indofood Sukses Makmur ada di posisi kedua, net foreign sell 31,5 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,72% ke 6.850.
Di posisi ketiga ada ADRO atau ADRO, net foreign sale 28,9 miliar. Sahamnya turun 65 poin atau 1490 atau mengalami penurunan 4,18%. Dan ini memang sejalan dengan prediksi kami tadi pagi di Cara Kaya di Market Outlook. Kalau Anda mendengar bahwa hari ini harga batubara terkoreksi, dan kami bilang hari ini saham-saham batubara kemungkinan besar akan koreksi. Kemudian ICBP di tempat keempat, net foreign sale 21,1 miliar. Ada koreksi 50 poin atau 0,51% ke 9.725. Dan Unilever atau UNVR mengalami penurunan 75 poin atau 1% ke 7.425 atau net foreign sale 14,5 miliar. Dan untuk kita lihat bahwa saham-saham konsumer seperti Unilever, Indofood, dan ICBP ini memang terlihat tidak mengikuti pergerakan saham-saham lainnya di dalam IHSG karena cenderung tertekan, di mana investor asing terus melakukan penjualan di saham-saham konsumer ini. Jadi sepertinya IHSG sedang melakukan rolling atau dipindahkan sahamnya dari konsumer ke sektor lain. Dan khusus untuk saham Unilever, kalau ada yang ketika cum-date memegang saham Unilever, maka Anda bisa melihat hari ini adalah payment date dari Unilever. Anda bisa mencek bahwa Anda menerima dividennya kalau Anda waktu itu memang pegang di cum-date-nya. Sedangkan harga emas saat ini di pasar spot dunia kembali mengalami penguatan 0,77% ke 1.878,3 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 854.272. Dan kurs rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.153 rupiah per 1 US dolarnya, atau melemah 8 poin atau 0,06% terhadap US dollar. Dan kalau kita lihat bursa regional Asia, sebenarnya hanya satu yang menemani IHSG berada dalam teritori merah, yaitu Straits Times Index Singapura yang melemah 0,49% atau 14 poin ke 2.858. Ini memang sedikit kontradiktif ya, karena dolar indeks atau DXY sendiri melemah 0,56% atau 0,51 poin ke 89,930. Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan tipis 0,18% atau 49,27 poin ke 26.806,670. Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami penguatan 0,82% atau 218 poin ke 26.678. Shanghai Composite Index menguat paling tinggi 1,13% atau 37,89 poin ke 3.404,870. Melihat dolar indeks yang melemah, Dow Jones Index Future atau DJF kembali perkasa mengalami penguatan 0,44% atau 132 poin ke 30.206. Sedangkan FTSE 100 Index London menguat tipis 0,19% atau 12,6 poin ke 6.583, dan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt kembali menguat 1,04% atau 141,59 poin ke 13.706. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, selain ada pelemahan dolar indeks, hari ini juga ada data yang penting, yaitu rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan tidak mengubah suku bunga acuan atau BI repo rate di 3,75. Dan setelah berita dari Fed dan BI repo rate ini selesai dan kita melihat market Amerika dan market Eropa saat ini berposisi hijau, maka kami memprediksi besok ada di teritori hijau IHSG kita sebesar 51%. Kenapa 51%? Karena besok adalah hari Jumat, di mana banyak investor melakukan sell off atau taking profit dalam menghadapi libur ya, libur. Karena kan Sabtu Minggu weekend biasanya market libur, mereka membersihkan portofolionya atau taking profit sebagian. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.
Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.